Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buruh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Salatiga dan sekitarnya, serta para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan tema silsilah fikih doa dan dzikir, di mana pada kesempatan kali ini kita memasuki silsilah nomor 29. Setelah pada silsilah nomor 28 kita memulai pembahasan tentang keistimewaan kalimat apa Bu? Tahlil. Saat itu kita menjelaskan 3 keistimewaan di antara sekian banyak keistimewaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama kita bawakan bahwasanya kalimat tersebut atau kalimat tahlil adalah merupakan inti dakwah seluruh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimat tahlil akan meneguhkan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Lalu yang ketiga, kalimat tahlil merupakan tali kokoh, tali yang kuat. Barang siapa berpegang dengan tali tersebut, maka dia akan selamat. Ini 3 keistimewaan kalimat tahlil yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lampau. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan keistimewaan yang lainnya dari kalimat tahlil ini, dan akan kita mulai pembahasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin dari ayat Al-Qur'an, maka sekarang kita akan sampaikan beberapa keistimewaan kalimat tahlil yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kita mulai pada kesempatan kali ini dengan keistimewaan yang keempat. Di antara sekian keistimewaan kalimat tahlil, yang keempat, kalimat tahlil adalah merupakan amal saleh yang paling mulia. Kalimat tahlil adalah merupakan amal saleh yang paling mulia. Dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah awsini." Suatu hari Abu Dzar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, nasihatilah aku." Wahai Rasul, nasihatilah aku. Jadi Abu Dzar ini minta nasihat, minta wasiat, minta ujangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar permintaan Abu Dzar, maka beliau pun menjawab, "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatku kepadamu wahai Abu Dzar, manakala engkau berbuat dosa, maka segera iringi perbuatan dosa itu dengan amal soleh. Jadi jenengan melakukan perbuatan dosa, segera lanjutkan perbuatan dosa itu dengan amal soleh. Fungsinya apa?
fungsinya adalah agar dosa tersebut langsung dihapus dengan amal soleh itu. Ini adalah salah satu trik, salah satu cara yang sangat manjur untuk membersihkan dosa. Karena kita tahu persis bahwa sebagai seorang manusia tidak mungkin kita itu suci dari dosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang manusia itu selamat dari perbuatan dosa, itu mustahil. Karena memang sudah sunnatullah, sudah ketetapan yang Allah tetapkan atas para hambanya, yaitu para manusia, bahwa manusia, setiap anak keturunannya Nabi Adam itu adalah orang yang banyak dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis lain, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak keturunannya Nabi Adam itu banyak dosa. Tapi yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman, kalau orang yang beriman setelah melakukan perbuatan dosa, dia segera untuk menghapus dosa tersebut. Adapun orang yang tidak beriman, manakala dia melakukan satu dosa, maka bukannya dia menghapus dosa itu, malah justru dosanya semakin ditambah. Satu dosa, dia pikir, baru satu. Dilanjutkan lagi, ditambah jadi berapa? Jadi 2. Nembe loro, urung telu. Tambahi maning jadi telu. Nembe telu, urung 10. Barang 10, nembe 10, urung 100. Barang 100 kan setitik, urung nganti 1000. Kalau orang yang tidak beriman seperti itu. Tapi kalau orang yang beriman, dia mengamalkan sabda Nabi SAW karena dia tahu persis bahwa dosa itu, kalau tidak segera dibersihkan, bisa jadi nanti untuk menghilangkannya akan sulit. Seperti kalau boleh kita analogikan itu seperti panjenengan punya baju. Kotor setitik langsung dicuci. Gampang no mboten? Gampang. Begitu kena noda saat itu langsung dicuci, gampang. Tapi kalau misalnya noda itu dibiarkan, Bu. Dibiarkan 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, setahun. Pripun, Bu? Macet. Kotoran itu akan macet. Sulit untuk dihilangkan. Bahkan mungkin untuk menghilangkannya harus pakai Baiklin pakai air panas, harus dibilas sekian kali. Itu pun tidak mutlak bersih, masih terlihat ada bekasnya, bekas noda tersebut. Perbuatan dosa, manakala kita hapus segera setelah kita melakukannya, maka itu akan lebih mudah untuk dibersihkan. Makanya Nabi SAW berpesan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika beliau minta nasihat kepada Nabi SAW, "Ausini wahai Rasul, berilah wejangan kepadaku." Maka langsung Nabi SAW mengatakan, kalau engkau melakukan perbuatan dosa, segera engkau iringi dengan amal saleh. Makanya kita sebagai manusia manakala melakukan perbuatan dosa, misalnya kita mengeluarkan kata-kata yang kurang baik kepada anak kita, mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada anak kita, mungkin karena saat itu kita terpancing emosi, maka segera kita gunakan lisan ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barusan mengeluarkan kata-kata yang kotor, langsung lisan kita gunakan untuk membaca subhanallah, astaghfirullah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Sehingga kalimat-kalimat thayyibah tadi langsung menghapus dosa dari kalimat kotor yang kita ucapkan. Mata kita barusan kita gunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk melihat, kalau ibu-ibu melihat laki-laki yang bukan mahramnya, kalau bapak-bapak melihat wanita yang bukan mahramnya. Begitu melihat seperti itu langsung digunakan matanya untuk apa? Untuk baca Al-Quran misalnya. Setelah melihat itu langsung ambil Al-Quran, kemudian digunakan untuk membaca Al-Quran. Dengan harapan dosa yang dilakukan oleh mata barusan, itu langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal soleh yang barusan kita kerjakan. Kaki kita barusan kita pakai untuk mendatangi tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Atau telinga kita barusan kita gunakan untuk mendengar orang lain menggunjing temannya. Ini dosa. Dosa yang diperbuat oleh telinga kita, barusan kita menggunakan telinga ini untuk mendengarkan obrolan yang isinya adalah gunjingan, ghibah.
ngerasani orang lain. Oh berarti telinga saya barusan melakukan perbuatan dosa. Maka bagaimana caranya supaya telinga ini segera dihapus dosanya? Oh saya gunakan untuk mendengarkan pengajian. Saya setel pengajian, kemudian saya gunakan telinga ini untuk mendengarkan pengajian. Begitulah selanjutnya. Kaki kita barusan kita gunakan untuk berjalan ke suatu tempat. Yang tempat itu tidak diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. Tempat maksiat misalnya. Kemudian setelah itu sadar kita. Oh berarti kalau kayak gitu kaki ini sudah melakukan perbuatan dosa. Segera kaki ini saya gunakan untuk pergi ke pengajian misalnya. Atau pergi ke masjid misalnya. Kepala kita atau otak kita atau hati kita barusan kita gunakan untuk suudzon. Kenapa suudzon bu? Berburuk sangka. Wah berarti ini saya sudah melakukan perbuatan dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ijtanibu katsiran minadh-dhann." Jauhilah kebanyakan prasangka. Barusan saya bersuudzon kepada teman saya di samping saya. Wah, teman saya di samping saya kok ngaji ngantuk, kayaknya tadi malam baru apa, Bu? Nonton film nanti bengi apa nonton bal-balan. Apa iya ibu nonton bal-balan? Napa wonten Bu jenengan sing sira nonton bal-balan, Bu? Saya kira ndak ada loh ya kebangetan masa ibu-ibu nontonin apa? Bal-balan. Mungkin ada, misalnya ya Allah kok di samping saya ini ngantuk ya. Wonten sing ngantuk napa mboten? Waduh wonten ya. Panjenengan lihat di sampingnya, wah ini kayaknya ibu ini kok ngantuk ya. Wah kayaknya ini semalam barusan nonton bal-balan. Astagfirullah, ini suudzon namanya. Ini namanya suudzon. Wah berarti harus dihapus nih. Gimana ya? Husnudzon. Oh mungkin ibu ini barusan tadi makannya banyak banget. Loh itu suudzon atau husnudzon Bu? Itu suudzon. Nah, apa misalnya oh tadi malam ibu ini kemungkinan ini semalam tahajudnya suwe banget jadinya ngantuk. Jadi ketika kita melakukan satu perbuatan dosa, segera kita iringi perbuatan dosa itu dengan amal soleh. Fungsinya apa? Fungsinya amal soleh itu akan menghapuskan dosa yang barusan kita lakukan. Maka jangan mengundur-mundur. Penyakitnya sebagian orang itu adalah engkodisit. Penyakitnya apa? Engkodisit. Nah, engkodisit ini kadang-kadang engkodisitnya udah engko tapi setahun ngarep. Berarti udah engkodisit setahun ngarep disit namanya. Ini tidak sesuai dengan pesan Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, "Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha." Dalam bahasa Arab, huruf fa ini menunjukkan kesegeraan, alias bersegera. Makanya di sini saya terjemahkan, seandainya engkau melakukan perbuatan dosa, segera. Nah, jadi segera saat itu juga. Barusan mata melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, langsung saat itu juga mata ini digunakan untuk membaca Al-Quran misalnya. Lisan barusan digunakan untuk mencela atau berdusta, saat itu juga langsung digunakan lisan ini untuk beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Langsung, segera supaya dosa itu tidak numpuk. Ini pesannya Nabi SAW kepada sahabat beliau yang bernama Abu Dzar. Setelah mendapatkan pesan seperti itu, Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah." Wahai Rasul, apakah la ilaha illallah? Apakah kalimat la ilaha illallah itu termasuk amal saleh atau amal kebaikan? Karena tadi Nabi berpesan, kalau kamu habis melakukan dosa, segera diiringi dengan amal kebaikan. Makanya momennya pas. Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, kalau setelah melakukan perbuatan dosa, saya diperintahkan untuk melakukan amal kebaikan. Pertanyaan saya, wahai Rasul, apakah la ilaha illallah ini adalah termasuk amal kebaikan?" Itu pertanyaan Abu Dzar. Nyambung Abu Dzar. Ya. Jadi momennya pas sekali Abu Dzar bertanya. Karena Abu Dzar berpikir, apakah la ilaha illallah ini amal kebaikan atau tidak? Kalau iya, maka saya akan perbanyak. Apa kata Nabi SAW? Hiya afdalul hasanat. Wahai Abu Dzar, kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya amal soleh, tapi merupakan amal soleh yang paling istimewa atau paling utama. Hadis riwayat Ahmad menyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi hadis ini
Bapak-bapak dan ibu sekalian kami hormati dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, menggambarkan kepada kita betapa istimewanya kalimat tahlil ini. Maka sudah seyogyanya kita sebagai seorang hamba yang sudah mengetahui ilmu ini, sudah seyogyanya kita berusaha memperbanyak membaca kalimat ini. Kapan Ustadz? Kapanpun, dimanapun kita berada. Berarti orang usah nunggoni wong mati Ustaz. Orang usah nunggoni wong mati. Gimana apa sih? Ya sekarang kita masih hidup inilah kita berusaha memperbanyak kalimat tahlil. Ya. Jadi jangan sampai nanti sekarang kan image-nya di masyarakat kalau ada orang baca tahlil, seakan kayak jangan ada wong mati ya. Ya, image ini harus kita rubah kapanpun, dimanapun kita berada, kecuali di kamar mandi. Ya. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kecuali di tempat-tempat yang kita tidak boleh untuk berzikir. Contohnya di mana tadi Bu? Di kamar mandi, maaf di WC. Ya. Maka kita perbanyak membaca kalimat tersebut. Ya. Sekarang kita baca kalimat ini. Ya. Kemudian nanti ketika panjenengan berjalan pulang ke rumah membaca kalimat ini. Kemudian ketika nanti beraktivitas di rumah sambil memasak, sambil menyuapi anak kita, sambil ngepel di rumah kita. Biasakan lisan ini untuk senantiasa mengucapkan kalimat tahlil. Karena sejatinya ketika kita mengucapkan kalimat itu, sejatinya kita itu sedang nabung apa? Nabung pahala. Jadi nabung pahalanya ini bukan sembarang tabungan. Kalau panjenengan nabung di kalengan ya, panjenengan mungkin punya celengan di rumah, klutik ngisinya pinten 500 perak, itu kan sedikit. Beda dengan panjenengan masukkan duit krosak. Nah krosak pinten niku Bu? Nah 1.000 padahal 1.000 nabungnya. Beda antara nabung klutik 500 perak sama 100.000 ya. Ketika kita nabung amalan ya, kita berusaha untuk menabung amalan yang istimewa. Bahkan amalan yang paling istimewa. Yaitu kalimat tahlil. Ya. Makanya inilah pentingnya kita belajar. Inilah pentingnya kita ngaji. Sehingga ketika kita ngaji, kita jadi tahu mana sih di antara amalan-amalan ini yang paling istimewa. Kita lakukan amalan ini walaupun sedikit tapi pahalanya banyak. Beda dengan orang yang tidak ngaji. Orang yang tidak ngaji tidak tahu ini amalan paling istimewa atau amalan biasa-biasa saja. Dia mengamalkan amalan yang biasa-biasa saja. Berkali-kali pahalanya biasa baik. Kita melakukan amalan yang sedikit. Tapi karena amalan jenisnya itu adalah merupakan amalan yang istimewa. Kita bisa jadi mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada amalan yang dilakukan oleh saudara kita. Yang dia tidak paham mana amalan yang paling istimewa, mana amalan yang biasa. Itulah fungsinya kita ngaji. Makanya ibu-ibu sekalian jangan pernah kapok nopo ngaji. Ngaji kapok. Ya, kapok lah ngaji nang kana lah. Ya. Jangan ngaji kok malah kapok, ya. Kalau ngerasani kapok itu bener. Kok ngaji kok kapok? Jangan, ngaji jangan kapok, ya. Ini adalah keistimewaan yang keberapa? Yang keempat. Bahwa kalimat tahlil merupakan amal soleh yang paling nopo? Mulia. Yang kelima. Keistimewaannya kalimat tahlil, pahalanya itu sepadan. Seimbang dengan pahala memerdekakan budak. Dan juga akan menjadi pelindung buat orang yang mengucapkannya dari setan. Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, man qala, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah. Terusannya apa? Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampun hafal? Sampun nggih? Alhamdulillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah,
mengucapkan kalimat tersebut dalam sehari 100 kali, ping pinten? 100. Akeh napa mboten? Akeh napa mboten? Panjenengan natos napa dereng? Pernah mengucapkan kalimat ini 100 kali? Pernah? Jajal yang pernah. Pirang jam jajal? Hah? Berarti kok akeh, Mbok? Paling-paling 5 menit pun itu sudah lama banget itu. Deneng ngobrol, deneng ngobrol berjam-jam bisa. Deneng ngendong ngene tanggane seawan bisa. Ya. Masa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ping 100 ora bisa. Ya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini dalam sehari berapa kali, Bu? 100 kali, maka dia akan mendapatkan pahala. Mari kita dengarkan. Kanat lahu adla ashri riqabin. Ini pahala yang pertama. Dia akan mendapatkan seperti pahalanya orang yang memerdekakan 10 budak. Memerdekakan 10 budak. Ini pahala yang pertama. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang memerdekakan 10, bukan 1, 10 budak. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Dia akan dituliskan untuknya pahala berapa, Bu? 100 pahala. Masya Allah. Akan dituliskan untuknya 100 pahala. Sudah seperti memerdekakan 10 budak, masih ditambah dengan 100 pahala. Ternyata belum cukup, kata Nabi SAW, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dan akan dihapuskan dosanya. Berapa dosa? 100 dosa. 100 dosa ini kathah napa mboten, Bu? Kathah. Ya. Kita dalam sehari berapa dosa, Bu? Wah, ora ketung, Ustaz. Nah, ora ketung, ya. Entah kalau misalnya kita itu suatu saat ya ngambil pulpen, ngambil kertas, kemudian kita ngitung dosa ya. Ngitung apa? Dosa kayak ngitung kayak hasil apa? Hasil pilkades kayak. Seret. Nek wis papat, seret 5. Kayak sada niku nggih Bu nggih. Kayak apa? Kayak apa sada sih bahasa Indonesianya apa? Lidi ya. Kayak lidi seret 4, 5. Seret. Enggak tahu itu dalam sehari entah berapa dosa yang kita lakukan. Nah, ini ada peluang dari Nabi SAW untuk membersihkan dosa. Yaitu dengan mengucapkan kalimat tadi 100 kali, maka pahalanya bukan hanya dituliskan 100 pahala, tapi ganjarannya juga akan dihapuskan dosa kita. Berapa dosa? 100 dosa. Cukup? Belum. Kata Nabi SAW ganjarannya lagi. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi. Dan dia, kata Nabi SAW, juga akan dilindungi dari setan selama sehari penuh sampai sore hari. Jadi kalau panjenengan bacanya ini di pagi hari, maka panjenengan itu seharian penuh akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan. Setan ora doyan, demit ora dulit. Merek ora gelem, apa maning dulit. Nah, makanya banyak orang di rumah tangganya itu rame banget. Karena dia tidak pernah zikir. Ya. Sehingga bawaannya panas, terus jengkel baik. Sama suami, sama anak, pola dikit saja langsung marah. Karena apa? Karena memang dia sedang kesetanan nggih, kelebon setan niku nggih. Karena apa? Karena dia itu tidak zikir. Coba pagi harinya habis subuh, ya. Panjenengan habis subuh aja
aja gimin masak ngapa-ngapa disit. Kalau bisa duduk dulu sebentar. Baca zikir tadi habis sholat, baca zikir habis sholat, istighfar 3 kali dan seterusnya. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian setelah selesai zikir pada sholat, coba panjenengan baca kalimat ini. Napa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping pinten? Ping 100. Insyaallah Bu, panjenengan akan lihat perbedaannya. Kita akan melihat perbedaannya antara pagi hari kita zikir dengan kalimat-kalimat ini sama pagi hari tidak zikir sama sekali. Lihat perbedaannya. Saya yakin kalau kita serius dalam membacanya, kita membacanya dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh peresapan, dengan penuh keyakinan ketika membacanya, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah dari sekian banyak godaan setan. Sehingga hari itu kita akan menghadapi hari yang sangat cerah, menghadapi hari yang sangat enak, menghadapi hari yang sangat tenang. Sehingga kita serasa rumah ini betul-betul baiti jannati. Rumahku betul-betul surga. Bukan hanya sekedar menjadi hiasan di dinding saja. Iya memang di depan pintu rumah tulisannya rumahku surgaku. Tapi kenyataannya rumahku nerakaku. Karena setiap hari selalu patuh. Ya. Setiap hari isinya selalu marah-marah kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada pembantunya. Sehingga tidak nyaman tinggal di rumah. Kenapa? Karena kenyamanan rumah itu sumbernya dari kenyamanan orang yang tinggal di dalamnya. Sebagaimana pernah saya sampaikan di sebuah pengajian di Masjid Agung. Judulnya, tinggal di rumah hantu siapa mau. Ya. Di internet ada itu. Bisa dilihat di Ufit TV atau di YouTube. Ada. Ya, tinggal di rumah hantu siapa mau. Di situ saya sebutkan bahwa orang akan mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman, ketenangan di rumah. Itu ada cara-caranya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi dia akan lindungi dari setan. Selama sehari sampai sore. Loh kok begini kepriwe Ustaz? Nah, itu kan Nabi mengatakan cuma sampai apa? Sampai sore. Untuk malam harinya bagaimana? Untuk malam harinya panjenengan perlu nambah lagi. Oh, nambah maning. Tidak lama ndak nambah lagi untuk membaca di sore harinya 100 kali lagi. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Sunni. Di situ disebutkan barang siapa membaca 100 kali pada pagi hari dan 100 kali pada sore hari. Jadi fungsinya kalau kita baca habis subuh, pagi hari itu akan melindungi kita selama 1 siang sampai sore. Adapun yang kita baca di sore hari akan melindungi kita semalam suntuk sampai pagi hari. Praktek nggih Bu nggih? Insya Allah. Mulai kapan Bu? Mangke kapan? Mangke sonten nggih. Mulai mangke sonten, aja mangke tahun ngarep. Nah, mulai mangke sonten nanti pengajian yang depan saya tanya loh. Ya, saya tanya nanti. Nah, sudah praktek atau belum? Ini prakteknya kapan Ustadz? Nganti kapan? Nganti minggu ngarep, dan minggu ngarep bubar? Oh tidak. Sampai kapan kita baca ini Bu? Sampai nyawa kita dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang ajal atau kematian. Jadi kalau ditanya sampai kapan kita mengamalkan ini? Sampai meninggal dunia. Makanya nggak ada orang sholatnya nganti kapan? Ya nganti mati. Orang nana sholat sing jenis sholat prei, kecuali ibu-ibu memang ada itu. Nah ketika datang bulan itu lain masalah. Ya. Tapi kewajiban untuk menjalankan sholat itu seterusnya. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sama juga kita berzikir dengan zikir ini sampai kapan? Sampai kita meninggal dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pancangkan niat
di dalam hati kita dalam-dalam dan kuat-kuat bahwa insya Allah mulai hari ini setelah saya mengetahui amalan ini, dan amalan ini adalah amalan yang sangat istimewa, mulai detik ini insya Allah saya akan mengamalkan zikir ini semasa hayat masih di kandung badan. Selama saya masih bisa bernafas, maka saya akan mengamalkan zikir ini karena saya yang akan mendapatkan keberuntungan yang dijanjikan oleh Nabi SAW tersebut. Ini namanya zikir pagi dan zikir sore. Atau zikir pagi dan zikir petang. Ini salah satunya. Ya, dan masih ada zikir-zikir yang lain. Coba panjenengan praktekkan ini dulu. Ya. Nanti kalau misalnya saya kasih amalan semuanya zikir pagi petang, kok malah wah jonakeh temen malah ora sida kabehan kok. Nah, mendingan kita mulai dari ini dengan membaca kalimat apa Bu? Tahlil di pagi dan sore. Di pagi berapa kali? 100 kali. Di sore hari berapa kali? 100 kali. Pagi ini maksudnya kapan Ustaz? Pagi itu maksudnya adalah mulai dari matahari, mulai dari fajar terbit, yaitu masuk waktu subuh. Mulai dari masuk waktu subuh sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Itu yang dimaksud dengan waktu pagi, yang dimaksud dengan zikir pagi dan petang. Ya, itu maksudnya. Jadi habis subuh lah kira-kira lah, ya sampai kira-kira ya sebelum matahari terbit. Agak lama itu sekitar 1 jaman, ya tergantung musimnya ya, tergantung musimnya, kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Kalau sore hari sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, maksud waktunya adalah mulai dari ba'da asar sampai sebelum matahari terbenam alias sebelum masuk waktu maghrib. Itu waktunya. Jadi monggo kita amalkan, kita berusaha untuk mempraktekkan ini. Berarti dalam waktu-waktu itu kita harus duduk terus Ustaz. Enggak. Yang penting panjenengan membaca ini waktunya antara ini sampai ini. Terserah mau jenengan mau dibaca di awal waktunya, atau mau dibaca di tengah waktunya, atau mau dibaca di akhir waktunya. Yang penting ini loh, startnya, finishnya di sini. Jenengan mau diamalkan di antara keduanya tidak masalah. Kalau yang lebih enak, ya lebih gampang itu ya habis subuh duduk, nah dirampungkan baca zikirnya, setelah itu wis apa? Udah selesai, wis tenang. Kalau sore ya habis asar duduk dulu setelah baca zikir setelah baca zikir ini, zikir habis sholat, setelah itu panjenengan baca ini sampai selesai kemudian sudah. Atau kalau habis asar kesusu Ustaz, ya sudah, bisa saja disambi sambil masak, enggak masalah. Yang penting hitungannya aja kurang. Kalau lebih enggak apa-apa. Di sini dijelaskan. Kalau lebih enggak masalah. Kata Nabi SAW, "Walam ya'ti ahadun afdhala mimma jaa'a bihi illa ahadun 'amila aktsara min dzalika." Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan sesuatu yang lebih afdal daripada orang yang membaca 100 kali kalimat tahlil, kecuali orang yang mengucapkan lebih banyak dari jumlah tersebut. Jadi di sini Nabi SAW memberikan dispensasi untuk memperbanyak, boleh memberikan keluasan. Kalau mau lebih banyak dari 100 tidak masalah insya Allah. Sudah. Ini adalah kalimat tahlil. Dalam beberapa riwayat seperti yang saya bawakan di sini, ada juga yang menyebutkan riwayat membacanya 10 kali. Ada juga riwayat yang mengatakan membacanya 1 kali. Milih sing pundi Bu? 100 apa 10 apa siji? 100? Masya Allah, semangat banget ibu-ibu ini. Kalau panjenengan milih yang 100, alhamdulillah Bu. Tapi kadang-kadang Bu, ya, kadang-kadang yang mandan awang-awangan. Nek mandan awang-awangan ya ora ketang maca pinten? 10. Ora ketang maning maca siji. Nek ora maca babar belas ya jenengane kebangetan. Ya. Tapi kalau bisa kita membaca yang 100 kali. Ini adalah keistimewaan yang kelima. Yang keenam, di antara keistimewaan kalimat tahlil
Kalimat ini merupakan kalimat yang paling istimewa yang pernah diucapkan oleh para nabi. Jadi para nabi, ibu-ibu yang kami hormati, itu kalau berbicara itu kalimatnya bagus-bagus. Makanya kalau kita perhatikan orang yang baik, biasanya yang keluar dari mulutnya juga kata-kata yang apa? Yang baik. Kebalikannya orang yang jahat, biasanya yang keluar dari lisannya kalimat yang jelek. Nah, sekarang manusia yang paling baik niku sinten? Para nabi. Nah, makanya para nabi itu mengeluarkan kata-kata dari lisannya yang baik-baik. Nah, dari sekian kalimat-kalimat yang baik yang keluar dari lisannya para nabi, dari sekian yang baik-baik itu yang paling baik adalah kalimat tahlil. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli." Perkataan terbaik yang pernah aku ucapkan. Aku di sini maksudnya siapa? Kanjeng Rasul SAW. Kalimat terbaik yang pernah aku ucapkan dan yang pernah diucapkan oleh para nabi sebelumku. Para nabi sebelum Rasul SAW. Pinten para nabi sebelum Rasul? Akeh banget. Ya. Dan yang pernah diucapkan oleh seluruh nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka mari kita contoh para nabi. Kalau mau nyontohlah orang yang baik, yaitu nyontoh para nabi. Ibu, idolanya siapa, Bu? Idolanya sinten? Nabi Muhammad, temenan. Nabi Muhammad, Bu, putrane pinten, putrine pinten? Jere idola. Sing jane idola mbok kudu ngerti. Banyak di antara ibu-ibu lebih hafal tentang kehidupannya para selebritis dan para artis dibandingkan kehidupannya Rasulullah SAW. Berarti tadi itu katanya idolanya Kanjeng Rasul itu berarti cuma lipstik itu, Bu. Ya. Jadi kalau betul-betul mengidolakan Rasul, yang namanya idola kan berusaha untuk mencontoh. Ya. Makanya orang sekarang kenapa kok rambutnya macam-macam? Karena mencontoh idolane. Ya, bajunya wis jan Masya Allah. Celana Masya Allah. Jadi ketika ada penyanyi pakai celana pendek, kabehan pada nganggo celana pendek. Idolane mencontoh. Nah, kalau kita mengaku idolanya adalah Kanjeng Rasul, ya kita contoh Kanjeng Rasul. Ya. Dalam apanya? Ya dalam amalannya, dalam akhlaknya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya. Itulah orang yang benar-benar sejati mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pengajian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.